di awal kita udah introduction. Petroleum industry itu seperti apa sih? Ada geologis, company-nya macam-macam gitu ya. Ada oil company, service company, consulting company gitu ya. Kemudian kita masuk ke chapter pertama gitu. Itu tentang reservoir gitu ya. Reservoir itu seperti apa dalam tanah? Ada seismik, ada core, ada logging, macam-macam reservoir. Kemudian kita gimana mengambil minyak dan gas dari reservoir ke atas? Itu dengan membuat sumur. Kita macam-macam desain sumurnya, teman-teman. Dan sekarang kita bahas yang agak lebih luas tentang sistem produksi oil and gas itu sendiri seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, kalau kita bahas tentang produksi, kita bahas dulu sebenarnya seberapa banyak dalam tanah. Nah, gimana caranya? Kita harus hitung volume reservoir kita, gitu ya. Kita harus hitung volume reservoir kita supaya kita tahu minyak dan gasnya itu ada berapa banyak dalam tanah. Nah, kita punya dong data seismik, logging, kita punya peta, kita punya simulasi, kita bisa hitung volumenya. Berapa area reservoir A-nya, berapa thickness reservoir H, gitu ya. Berapa net to gross. Net to gross ini adalah berapa banyak porsi net. Net ini artinya reservoir dibandingkan gross. Gross itu keseluruhan. Jadi kita tahu ya, di dalam body reservoir itu nggak semuanya adalah tempat penampungan oil dan gas. Bisa aja shell tersebar di mana-mana. Itu tidak kita hitung sebagai net. Nah, jadi kita perlu tahu net to gross-nya berapa. Kemudian kita punya data porosity, seperti ini ya. Kita juga punya data saturasi. Dan terakhir kita punya namanya recovery factor. Recovery factor ini adalah berapa persentase minyak dan gas yang bisa kita ambil dari reservoir kita. Gitu ya, bisa 30%, bisa 50% gitu ya. Jadi hampir impossible kita bisa mengambil 100% minyak dan gas kita. Kenapa? Karena kita susah di dalam tanah, kita nggak tahu minyak dan gas itu tersebar di mana aja, kita nggak tahu. Jadi biasanya recovery factor itu nggak sampai 100%. Paling banter 50% aja gitu ya. Nah, semakin canggih teknologi kita akan semakin bisa meningkatkan recovery factor. Nah, salah satu tugas utama dari petroleum engineer adalah untuk meningkatkan recovery factor. Nah, ini masih gampang nih kubus atau balok gitu ya. Tapi reservoir kan nggak seperti itu. Reservoir tuh lebih mirip seperti ini. Nah, kebayang ya, kalau kita punya gambar kayak gini, kita mungkin akan kebayang tentang peta kontur tadi yang saya bahas di awal. Jadi teman-teman geologis dengan model reservoir mereka akan menghitung berapa volume reservoir kita yang gross. Jadi ada gross rock volume dengan model seperti ini, kontur-konturnya, dia bisa menghitung berapa volumenya dengan metode trapezoidal atau prismoidal. Kemudian net to gross gimana menghitungnya? Net to gross bisa kita dapatkan dari perhitungan seperti ini. Nah, kalau kita punya seperti ini, kebayang nggak? Ini datanya dari mana? Datanya dari data logging. Gitu ya. Karena dari logging kita akan tahu shell-nya berapa banyak, sand-nya berapa banyak, shell-nya berapa banyak lagi, tight sand-nya berapa banyak. Gitu ya. Jadi untuk satu body ini, itu namanya gross rock. Kalau kita buang sebentar ya. Kalau kita buang shell-shellnya, lapisan-lapisan shell, kita dapatkan net sand. Kalau kita kita potong lagi, kita buang lapisan airnya, yang kita dapatkan net reservoir. Kalau kita filter lagi daerah yang tight seperti itu, yang tight itu artinya low permeability ya, yang susah dialiri, kita akan dapatkan net pay. Nah, minyak kita itu kebanyakan di net pay ini saja. Jadi yang awalnya kita punya setebal ini, tapi setelah kita filter, ternyata minyak kita itu cuma ada di HP1, HP2, HP3. Jadi semakin tipis. Nah, dengan inilah kita bisa menghitung tadi volume reservoir kita. Kemudian kita berbicara tentang pressure transient analysis. Ini adalah suatu testing atau sebuah analisa yang digunakan untuk mengetahui karakter dari reservoir kita. Tadi kita bisa dapatkan data itu dari seismik. Kita bisa dapatkan data dari core. Kita bisa dapatkan data dari logging. Nah, sekarang kita bisa juga dapatkan data dari testing. Testing itu bisa kita lakukan dengan misalnya ini kita punya separator,
ini kepala sumur, ini reservoir, kemudian laju alirnya, kita buka kerannya, kita buka valve atau choke, kita atur laju alirnya, gitu ya. Kemudian kita turunkan data recorder di dalam sumur, kemudian data-datanya, data tekanan, data temperatur, itu direkam di dalam recorder di dalam sumur, kemudian kita cabut datanya, dan kita analisa. Kita download datanya dan kita analisa. Nanti kita akan dapatkan profil seperti ini. Yang bawah itu Q, artinya laju alir. Yang atas itu pressure atau tekanan. Kita bikin plot seperti ini. Ya, berarti ini Q-nya 0, kita matikan sumur, kita hidupkan, kita matikan lagi, kita hidupkan, dan demikian seterusnya kita dapatkan profil tekanan seperti ini. Ini yang akan kita olah di software kita. Nah, kira-kira seperti ini cara kita memasukkan tool ke dalam. Tool logging bisa seperti ini. Tool recorder juga bisa seperti ini untuk mengukur tekanan atau temperatur, gitu ya. Kita punya kren, gitu ya. Dengan kren ini kita naikkan ini alat namanya lubrikator, dan ke dalam lubrikator ini kita masukkan tali kita atau slick line atau wire line yang di ujungnya itu ada recorder kita. Kita turunkan pada kedalaman di sumur, gitu ya. Jadi misalnya ini kita masuk nih ke dalam sumur, kita taruh di sini, dan kita lakukan pengaliran sumur. Nah, sumur dari reservoir, fluida dari reservoir akan mengalir kan, seperti ini, dari segala arah menuju ke dalam sumur. Ini ya, kalau reservoir kita bentuknya radial, kemudian kita analisa di software, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, dengan ini kita bisa menganalisa permeability kita berapa, gitu ya. Dan batas-batas reservoir kita itu seperti apa. Nah, kalau analisanya lebih expert lagi nih, ini kalau teman-teman tertarik reservoir engineering, kita bisa bahas ini namanya pressure transient analysis. Jadi yang di kiri itu bentuk sumur. Ada sumur dengan fracturing, gitu ya teman-teman. Dan ini profilnya. Ada sumur seperti ini yang diperforasi, ini ada lubang-lubang perforasi di tengah, bentuknya seperti tentang reservoir. Reservoir itu seperti dokter, teman-teman. Bayangkan kita seperti dokter, kita melakukan apa namanya? Kan ada banyak tuh testing, ada X-ray di ini kita di dokter, ada CT scan, ada USG. Nah, sama itu dokter melakukan itu untuk menganalisis dalaman tubuh manusia. Nah, sama kita engineer petroleum dan reservoir engineer melakukan testing untuk mengetahui dalaman reservoir itu seperti apa. Nah, seperti ini. Kalau saya punya hydraulic fracturing, seperti ini. Nah, kalau lapangan saya atau reservoir saya homogen, artinya porosity di mana-mana itu sama, gitu ya. Saya akan mendapatkan bentuk seperti ini. Tapi kalau reservoir saya ada 2 layer, ada layer 1, layer 2, dan beda properti atau sifatnya, saya akan mendapatkan seperti ini di software. Celah, kawah seperti ini. Kalau saya punya reservoir dengan banyak patahan, fracture, saya akan dapatkan seperti ini. Kalau reservoir saya punya sifat namanya radial composite, artinya ada zona-zonanya ya, ada zona 1 di sekitar sumur, ada zona 2 di daerah yang lebih luas, saya akan dapatkan seperti ini. Nah, saya juga bisa dengan pressure transient analysis ini, dengan mati hidupkan sumur, saya bisa tahu batas-batas reservoir saya. Tadi saya bahas di awal bahwa fault atau patahan itu bisa membentuk trap, atau dia menjadi batas atau boundary reservoir. Kita bisa mengetahui, misalnya kita sumur, bisa tahu dari analisa ini. Bisa juga fault-nya itu bentuk seperti ini, intersecting gitu ya. Di dalam tanah itu kan bisa terjadi macam-macam tektoniknya. Kita akan dapatkan kurva seperti ini. Atau bisa juga U-shaped boundary, teman-teman. Bisa banget seperti ini. Ada bentuk trap-nya macam-macam gitu ya. Atau misalnya kita punya reservoir yang dulunya itu sungai. Kita punya channel reservoir, kita analisa bisa bentuknya seperti ini. Atau misalnya reservoir kita
silinder lingkaran seperti ini, radial seperti ini ya, kita akan punya seperti ini. Nah, misalnya nih, jadi seperti itu ya gunanya analisa well testing itu kita bisa mengetahui reservoir kita seperti apa. Nah, ini ada sedikit animasi gitu ya. Misalnya ini kita punya zona reservoir yang berbentuk persegi panjang, kita punya sumur. Ketika kita produksikan atau kita matikan, itu kita sedang mengganggu reservoir. Bayangkan teman-teman membuang sebuah batu ke dalam kolam. Apa yang terjadi? Akan terjadi gelombang. Gelombang yang beriak-riak seperti itu ya. Yang gelombang ini makin lama makin menyebar ke tepi kolam. Sama ketika kita mengetes reservoir, memproduksikan, akan terjadi respon yang sama. Misalnya yang diproduksikan, terbentuk gelombang. Seperti ini dia. Jadi ini kita gelombang pertama, kita akan dapatkan profil seperti ini. Kemudian dia jalan lagi. Nah, gelombangnya itu menyebar lagi nih. Dia masih belum tahu ada boundary atau enggak, dia belum lihat nih, karena gelombangnya belum nyampe. Kemudian gelombangnya bertabrakan dengan batas yang atas. Mulailah dia kurvanya naik dari B ke C. Nah, di titik ini kita reservoir bisa membaca, kemungkinan di sekitar sumur saya itu ada patahan. Gitu ya. Satu patahan terbaca. Kemudian lebih lama lagi, dia membentur sekarang ke patahan yang samping kanan. Dia naik lagi dari C ke D. Teruskan lagi, boom, ada lagi patahan lagi. Mulai lagi naik nih dari D ke E. Gitu ya. Jadi kebaca. Terus, sampai kita testing cukup lama, kita mendapatkan, ternyata reservoir saya seperti ini. Artinya, saya punya reservoir yang dibatasi oleh banyak fault atau patahan. Inilah gunanya pressure transient analysis, teman-teman, gitu ya. Jadi sangat penting kita matikan, hidupkan sumur, dan kita tahu informasi reservoir kita seperti apa. Nah, terakhir seperti ini ya. Jadi seperti ini gelombang di dalam reservoir. Tapi detailnya kita bisa bahas di reservoir engineering. Nah, berikutnya ya, teman-teman. Sekarang kita bahas tentang performance sebuah sumur atau reservoir. Jadi di sini kita punya reservoir yang punya tekanan namanya P reservoir. Kemudian di dalam sumur dia punya tekanan namanya PWF atau tekanan dasar sumur. Nah, kita mengetahui karakteristik performa dari lapangan atau dari sumur kita itu dengan menganalisa inflow. Inflow itu artinya aliran masuk sumur, dan outflow. Artinya aliran keluar sumur. Masuk dari mana? Masuk dari reservoir. Out-nya dari mana? Out-nya dari tubing. Gitu ya. Kita punya plotnya seperti ini, ada flow rate di bawah versus tekanan. Kita punya tekanan reservoir, P reservoir, kemudian kita punya tekanan separator di atas, di bawah sini kita bikin, kemudian reservoir mengalir. Nah, kurvanya itu seperti ini. Kurva tekanan terhadap flow rate. Gitu ya. Jadi, kita bisa dapatkan data, dan kita plot berbentuk seperti ini. Jadi, kalau flow rate-nya sekian, tekanannya berapa. Flow rate sekian, tekanannya berapa. Ini inflow dari reservoir. Kita harus melihat juga dari tubing. Nah, tubing ini yang berwarna biru, dan kita lihat seperti ini performanya. Nah, laju alir kita berapa? Laju alir kita adalah perpotongan antara inflow dan outflow. Disinilah flow rate kita, laju alir kita, dan disinilah tekanan dasar sumur kita. Inilah alat kita untuk mengetahui sebenarnya sumur kita itu sebagus apa sih. Ini namanya nodal analysis. Nah, pertama kita bahas inflow performance. Inflow performance itu bisa dilakukan dengan memasukkan recorder ke dalam tanah, ke dalam sumur, untuk merecord tekanan. Kemudian kita alirkan, dan di atas, di separator, kita punya meter. Kita punya alat ukur untuk mendapatkan laju alir. Jadi data utama kita adalah laju alir dan tekanan. Kita punya plot seperti ini, yang atas adalah flow rate, laju alir, dan yang bawah adalah tekanan. Kalau kita punya data laju alir dan tekanan, kita bisa plot kurva namanya flow rate seperti ini. Artinya saya bisa tahu, kalau misalnya saya mau 400 barel per day. Jadi rate ini laju alir, STB itu stock tank barrel.
simpelnya adalah barrel. Jadi kalau 400 barel, saya butuh tekanan tinggal naik ke atas sekitar 1.500 atau 1.600 dari dasar sumur. Nah, kalau reservoir kita sudah habis tekanannya, ini nggak akan tercapai 1.600 ini. Gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih performa dengan namanya inflow performance. Nah, sekarang outflow performance. Ini adalah performa yang diwakili oleh tubing. Jadi tubing itu ada macam-macam ya, faktor yang mempengaruhi outflow performance. Ada yang namanya gravity atau hidrostatik, gitu ya. Misalnya ini kita punya tubing atau sumur yang berbentuk diagonal tadi seperti pertanyaan, itu dia akan mempengaruhi hidrostatiknya seperti apa. Kemudian juga ada yang namanya regime, gitu ya. Ada bubble flow, ada slug flow, ada transition flow, ada annular flow. Ini semua mempengaruhi aliran di dalam sumur, di dalam tubing. Kemudian juga ada roughness atau friksi dari tubing kita. Semakin kasar tubing kita internal dalam pipanya, itu akan menambah friksinya, gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi kurva outflow seperti ini, teman-teman ya. Jadi ingat ya, ada inflow, ada outflow untuk mengetahui laju alir sumur kita. Nah, produknya itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya inflow seperti ini. Kalau skin 0, skin ini nanti aku bahas di belakangan. Kalau skin 0, inflow-nya besar, gitu ya. Tapi kalau ternyata skin-nya 5 atau skin 10, maka inflow-nya lebih turun. Skin ini adalah penyumbatan di dalam sumur yang dikuantifikasi menjadi 0, 5, 10. Ini sumbatan gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menghilangkan skin? Kita lakukan namanya stimulasi. Nanti stimulasi belakangan saya bahas. Itu dengan menggunakan hydraulic fracturing. Nah, ini outflow dari kita buat dengan ESP, dengan submersible pump. Ada yang dengan 300 stage, ada yang dengan 200 stage. Dia mengubah kurva outflow-nya. Nah, semakin besar ESP kita, outflow-nya semakin bagus. Semakin kecil skin-nya, inflow-nya semakin bagus. Artinya rate laju alir kita semakin besar. Nah, tadi saya bahas ada skin. Skin itu adalah penyumbatan di sekitar sumur. Gitu ya. Jadi misalnya ini kita punya reservoir yang cukup jauh, itu regionnya cukup sumur ya. Nah, jadi misalnya kita punya lubang perforasi, tadi yang saya sudah bahas lubang perforasi, ternyata di lubang-lubang itu banyak tertumpuk sumbatan-sumbatan. Ini yang mengganggu aliran. Ini yang namanya skin, seperti kulit gitu ya. Dia mengganggu aliran dan dia menurunkan laju alir. Nah, kalau kita lihat dari atas tuh seperti ini. Jadi radiusnya itu cukup sekitar berapa inci dari sumur gitu ya. Dia menjadi sumbatan terhadap aliran. Nah, ada macam-macam nih sumber-sumber damage-nya itu ya. Ada karena pasir, ada karena swelling gitu ya, artinya lempung-lempung di dalam tanah itu dia mengembang. Kemudian juga ada pembentukan scales, kerak-kerak mineral seperti itu, atau karena emulsi, campuran antara minyak dengan water. Ada juga sludge atau lumpur, ada juga karena aspal. Itu semua bisa menyumbat sumur. Dan caranya supaya sumur kita sehat kembali, kita melakukan namanya stimulasi. Nah, stimulasi itu ada cukup macam-macam tekniknya. Yang paling sederhana adalah membersihkan sumur dengan asam atau acid. Kita injek aja acid, kita diamkan beberapa jam, dan nanti asamnya ini dia akan memakan atau mendissolve, atau dia bereaksi gitu ya dengan padatan, dan padatannya itu lumat, hancur gitu ya. Itu kalau acid cleaning. Kita juga bisa melakukan acid stimulation dengan menambah tekanan lebih besar. Artinya acid kita masuk ke dalam reservoir, seperti ini. Dia masuk dan dia memakan batuan-batuan reservoir sehingga lubang kita jadi lebih luas gitu ya. Dan minyaknya lebih gampang masuk ke dalam sumur. Atau yang lebih agresif lagi namanya hydraulic fracturing. Ini yang paling advance. Ini yang membuat Amerika itu jadi raksasa gas gitu ya, mengalahkan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu banyak minyaknya, Amerika banyak gasnya. Itu karena teknologi hydraulic fracturing. Dia mampu merekah batuan-batuan sehingga banyak akses minyak dan gas masuk melalui
fracture ini, gitu ya. Jadi ini untuk menstimulasi supaya aliran ke dasar sumur itu lebih besar. Nah, ini seperti ini hydraulic fracturing ya, baik di sumur vertikal maupun horizontal itu dia bisa. Seperti ini dia rekah, jebol gitu ya. Dan ini bisa ratusan feet, bisa puluhan meter rekahan-rekahan seperti ini gitu ya. Nah, ini seperti ini dia buat di daerah reservoir rekah-rekah gitu ya. Nah, lapisan air minum itu di atas, jadi masih aman. Jadi cukup aman lah kita melakukan hydraulic fracturing, dia tidak akan menjebol lapisan air tanah seperti itu. Nah, ini slide-slide terakhir ya. Jadi seperti ini hydraulic fracturing teman-teman step-stepnya kita lakukan pre-treatment, kita lakukan inisiasi, kemudian kita injek tekanan tinggi dan frakturnya itu menjalar ke dalam reservoir, butiran-butiran seperti keramik yang bentuknya kecil, dia kita masukkan ke dalam fracture itu, supaya dia menyangga, supaya rekahan tadi tetap terbuka. Gitu ya, Pak. Jadi reservoir di dalam tanah itu kan tekanannya tinggi. Ketika dia direkah, reservoir kita pengen nutup lagi. Nah, dengan propan ini kita bisa mengganjal supaya tidak terjadi penutupan kembali rekahan-rekahan tersebut. Akhirnya udah kita clean out, kita bersihkan lubang bor, dan kita produksikan. Ini real kasus ya. Jadi yang warna hijau ini laju alir. Jadi kita punya sumur, awalnya itu produksinya itu cuma 300, turun terus karena formation damage ya. Karena dia ngeplak menyumbat sumur, akhirnya mati. Di 2015 sampai 2016 sumur mati. Kemudian dilakukanlah hydraulic fracturing dan lihat produksinya boom, langsung bombastis naik. Ini juga seperti ini ya. Jadi produksi kita minyak turun, makanya minyak katanya cepat habis gitu ya. Karena seperti ini, ada banyak masalah. Produksinya turun, sumbatan-sumbatan, tapi karena teknologi hydraulic fracturing, boom, produksi naik lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada namanya surface facility. Jadi ketika kita dapatkan minyak kita dari dalam tanah, dari dalam sumur, kita harus memproses. Karena yang kita dapatkan itu masih campuran antara minyak, gas, dan oil. Kita nggak mau jual water, kita nggak mau jual air gitu ya. Yang harus kita jual adalah minyak atau gas. Jadi kita perlu namanya proses separation and treatment gitu ya. Nah, yang menerima minyak kita dan menerima gas kita pasti dia punya spesifikasi masing-masing gitu ya. Berapa salinity-nya, berapa kadar garamnya, berapa kadar padatannya, berapa kadar waternya, itu mereka punya spek masing-masing dan proses kita harus bisa menghasilkan minyak dan gas sesuai spek tersebut. Speknya contohnya di bawah. Nah, gitu ya. Nah, ada beberapa alat utama, separator untuk memisahkan gas, water, dan oil. Ini banyak nanti yang menghandle ini adalah teman-teman dari teknik kimia ya, yang menjadi surface facility engineer. Kemudian juga ada tangki, ini juga misalnya wash tank ini untuk memisahkan juga lebih lanjut antara minyak, water, dan juga gasnya. Nah, ini bentuk yang lebih lebih real gitu ya. Jadi kita punya wellhead, sumur, minyak kita mengalir menuju production unit gitu ya. Di sini dipisahkan, nampung lagi ke dalam FWKO atau separator untuk memisahkan aliran minyak dan gas dan water. Waternya itu masuk ke pipa yang warna biru, minyaknya masuk ke aliran yang warna hitam. Kemudian masuk ke separator, ini beda-beda ya, beda perusahaan, beda lapangan, beda skemanya atau beda konfigurasinya. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi masuk separator, dipisahkan gasnya, waternya, dan oilnya. Oilnya bisa masuk lagi ke heater treater untuk mengkondisikan supaya viskositasnya lebih bagus gitu ya. Dan juga membuang beberapa airnya, gasnya. Kemudian terus masuk ke tangki, dikumpulkanlah minyak tersebut dan masuklah misalnya ke truk, ke trucking. Nanti truk ini bisa membawa ke pabrik yang lain atau proses facility yang lain. Atau bisa juga masuk ke LACT. LACT ini adalah alat ukur untuk kita menjual minyak. Misalnya dari Medco mau jual ke kilang minyak gitu ya. Ini harus ada alat ukur namanya LACT. Nah, apa yang terjadi ke airnya? Airnya ditampung ke tangki dan kita bisa injekkan kembali ke dalam tanah. Kan tadi dibilang gimana kalau tekanannya habis?
Kalau kempes gimana reservoirnya? Ya harus kita topang tekanannya dengan water injection. Nanti ada terakhir saya bahas gitu ya, singkat. Jadi kita menginjeksikan air ke dalam reservoir supaya tekanannya itu ditopang, di-maintain, supaya reservoir kita tidak cepat mati gitu ya. Kemudian gasnya bisa juga dikumpulkan, gas-gasnya ke vapor recovery unit, VRU gitu ya. Dikumpulkan dan bisa dikompres lagi dengan kompresor, bisa juga diinjeksikan ke dalam tanah, ke dalam sumur gitu ya, atau bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan lah. Bisa juga gas-gas ini kita bakar di combustor atau ke flare. Biasanya sih kalau kita nggak jualan gas, ya gasnya kita kita flare, kita bakar gitu di stasiun. Tapi kalau kita jual gas, ya kita murnikan lagi nih ke gas dehidrator, kita membuang H2S dan CO2-nya, dan gasnya ini kita pompa. Misalnya kita pompa ke PLN, gitu ya, atau pompa ke pembangkit listrik daerah, gasnya gitu ya, menggunakan gas gitu.